Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kabar baik semua, amin. Yang merasakan kasih Tuhan coba lambaikan tangan bersama-sama. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Kita percaya kuasa Tuhan tak terbatas. Dimanapun kita berada, kiranya Roh Kudus akan menjamah setiap hati kita. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Sekali lagi katakan,
rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati Allah Roh Kudus, Allah Roh jamaah waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk beribadah di pagi ini Tuhan. Kiranya Roh-Mu terus bekerja dalam setiap ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa kiranya Tuhan terus mengurapi setiap kami dan kami layak untuk menaikkan segala pujian syukur hormat kepada Tuhan. Kami siap memuji menyembah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Semua siap memuji Tuhan, amin. Mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan.
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu
Saatnya kita akan siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita kepada Dia. Biarkan Dia jadikan kita alatnya di dalam rumahnya. Biar Dia bentuk seturut kehendak-Nya. Haleluya Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, amin, dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai
kami terus memuliakan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan karena pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Nya yang akan menyampaikan Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang akan memakai lidah bibirnya Tuhan untuk berkata-kata Tuhan. Engkau juga Allah yang akan mengurapi kami bagi pendengar Tuhan, agar apa yang disampaikan itu bisa bermanfaat, bisa berguna, dan bisa kami praktekkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar? Kembali kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Dan ini adalah minggu terakhir dari bulan Maret di tahun 2021. Ya, kita akan memasuki minggu persiapan Paskah. Hati kita diarahkan untuk mengingat kembali siapa kita dan apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita bisa berada pada posisi kita, identitas kita saat ini sebagai orang-orang percaya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Percaya dan Hidup Baru. Apa hubungan antara percaya dan hidup baru berdasarkan Injil Yohanes pasal yang ketiga, sebuah percakapan antara Nikodemus dan Tuhan Yesus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di Indonesia dalam beberapa minggu ini kita sering mendengar berita yang mungkin agak lucu dan aneh, tetapi itu nyata tentang seorang wanita yang akhirnya secara medis dinyatakan sebagai seorang laki-laki. Dia bukan transgender, dia tidak melakukan operasi, dia adalah laki-laki sejati, tetapi karena sebuah kelainan secara medis dari kecil dan keterbatasan dari orang tuanya, sehingga dia dicap sebagai seorang wanita dan seumur hidupnya sampai usia yang kemudian cukup dewasa, dia sudah menjadi kowat, menjadi tentara wanita, dan kemudian baru didapati bahwa ternyata dia adalah seorang laki-laki sejati. Nah, nama orang itu adalah Aprilia Manganang, seorang atlet voli nasional yang sudah mengharumkan nama Indonesia, dan memang selama dia menjadi atlet voli seringkali dibully dan bahkan diprotes bahwa dia itu seorang laki-laki. Tetapi oleh karena memang sejak kecil diberitahu bahwa dia adalah perempuan, lalu kemudian ada kelainan di mana kelamin seorang pria itu tidak sempurna di dalam dirinya, sehingga kemudian dia tetap bisa mengatakan bahwa saya perempuan. Namun ternyata ya, Aprilia sebenarnya seumur hidupnya adalah seorang yang menderita karena dia sendiri bingung siapa dia laki-laki atau perempuan. Ya, Aprilia Manganang ini bertemu dengan Jenderal Andika Perkasa yang kemudian menolong dia untuk melakukan tes secara medis untuk mengenali apakah memang dia memiliki organ-organ yang cocok kepada jenis kelamin wanita atau jenis kelamin pria. Dan di dalam proses itu kemudian yang melibatkan cukup banyak dokter yang ahli spesialis. Kemudian ditemukan bahwa ternyata ya Aprilia Manganang ini adalah laki-laki sejati. Dan kemudian dimulailah sebuah proses yang cukup panjang, yang bukan hanya melibatkan medis tetapi juga melibatkan dunia hukum untuk merubah semua dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa dia adalah perempuan itu diganti menjadi jenis kelamin pria. Dan kemudian disiarkan secara langsung secara nasional ketika Jenderal Andika mengumumkan bahwa dia bukan lagi seorang wanita tetapi seorang pria, dan kemudian namanya diganti menjadi Aprilio, dan dia mengambil nama dari jenderal yang menolong dia, Pak Andika Perkasa. Dia taruh kata Perkasa itu menjadi nama tengahnya, lalu kemudian tetap memakai marga Manganang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
peristiwa Aprilio ini, ya, pada waktu dia sudah sah menjadi laki-laki, kemudian dia ditanya dan dia berkata bahwa yang saya perlu lakukan di dalam perubahan ini, perubahan yang begitu drastis, ya, dia mengatakan saya harus belajar untuk menjadi seorang laki-laki karena selama ini sekian puluh tahun saya dipaksa untuk menjadi seorang wanita. Berbicara dengan lemah lembut, kemudian dia melakukan pekerjaan-pekerjaan wanita, ya, dia membantu ibunya, dia membantu orang tuanya untuk melakukan pekerjaan yang memang biasa dilakukan oleh anak perempuan. Dan dia mengatakan bahwa ini akan ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan apa yang saya mau sampaikan hari ini, firman Tuhan bicara tentang percaya dan lahir baru. Kadangkala kita itu seperti Aprilio yang sering tidak menyadari siapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita menyadari mungkin, ya, bahwa kita ini telah diselamatkan oleh Yesus. Tetapi kalau mau jujur, kadang-kadang cara hidup kita, cara berpikir kita, cara kita hidup dengan orang lain, cara kita juga hidup di dalam tempat-tempat yang tidak diketahui oleh orang lain, kita ini seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita seperti bukan anak-anak Allah. Kita terikat dengan identitas yang salah. Apa yang kita percayai tentang Tuhan yang mengubahkan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menyelamatkan, itu seolah-olah hanya semacam sebuah pengetahuan teologi yang tidak merubah apa-apa kepada diri kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya memulai dengan pernyataan begini. Menjadi orang Kristen bukan sekedar percaya. Teks yang menjadi dasar khotbah hari ini ada di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1-21. Ya, percakapan tentang Yesus, percakapan Yesus dengan Nikodemus tentang hal percaya dan lahir baru. Tetapi ayat ini didahului dengan dua ayat di dalam pasal yang kedua, yaitu ayat 23 dan ayat 24. Yang bercerita respon Yesus kepada kumpulan orang yang mengikuti dia, yang begitu takjub dengan tanda-tanda mujizat yang Yesus lakukan. Dan saya akan baca ayat 23 berkata demikian. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Banyak orang percaya dalam namanya. Karena apa? Percayaan ini didasarkan karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi ayat 24, Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata percaya di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-23, ini adalah sebuah model kepercayaan yang dangkal. Itu sebabnya Yesus meresponi kepercayaan ini dengan mengatakan dia tidak mempercayakan dirinya kepada model orang yang mempercayai hanya karena dia melakukan tanda-tanda mujizat. Mengapa? Karena kepercayaan seperti ini dengan mudah gampang berubah. Ya, kita akan melihat sebuah proses orang-orang yang mengikut Yesus, yang diberi makan 4.000, yang diberi makan 5.000, yang disembuhkan dan seterusnya. Pada akhirnya, dalam peristiwa Golgota, semua orang ini meninggalkan Yesus. Bahkan mereka yang menerima tanda mujizat mungkin adalah kelompok orang yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Yesus tahu hati mereka, Yesus kenal mereka. Itu sebabnya Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Dari situlah dimulailah sebuah percakapan yang kita kalau amati sejenak Bapak Ibu, nampaknya percakapan ini kok nggak nyambung. Nikodemus ngomong apa, Tuhan Yesus jawab apa. Lalu waktu Tuhan Yesus jawab apa, Nikodemus kok merespon aneh.
kedengarannya. Tetapi Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di dalam pasal 3 ayat 1 sampai 21 ini adalah sebuah kebenaran yang penting sekali, dan ada satu ayat yang kemudian sungguh-sungguh menjadi landasan kekristenan kita, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Ya, ayat itu ada di dalam perikop yang akan kita baca. Nah, percakapan ini di dalam pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-21 ini adalah sebuah kebenaran tentang apa arti percaya. Percaya yang bagaimana yang Yesus juga merespon dengan mempercayakan dirinya kepada orang yang percaya. Bukan yang disebutkan di dalam pasal 2 ayat 23 dan 24. Mari kita akan bersama-sama berjalan mengikuti sebuah percakapan yang sungguh menginspirasi dan sungguh membukakan pengharapan yang luar biasa. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai ayat yang ketiga. Ya, judul perikop ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ayat 2, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jikalau Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ya, bagian pertama ini adalah sebuah pernyataan, ya, dan bukan pertanyaan. Ketika Nikodemus pada malam hari datang kepada Tuhan Yesus. Lalu kemudian di dalam ayat yang kedua, dia memulai dengan sebuah pernyataan, dan pernyataan ini adalah pernyataan yang jujur tentang apa yang ia tahu tentang Yesus. Ia hanya tahu Yesus itu seperti seorang rabi yang baik, ya, guru yang sangat menginspirasi dengan ajaran-ajarannya. Kita masih bisa ingat, ya, bagaimana khotbah di atas bukit tentang berbahagia. Kata-kata yang sungguh menghiburkan. Dan kemudian Nikodemus juga mengakui tentang kenabian dari Yesus. Nabi itu adalah seorang yang datang dari atas, yang diutus oleh Allah untuk berbicara, menjadi juru bicara Tuhan itu sendiri. Jadi kerabiannya dan kenabiannya itu diteguhkan oleh tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tanda-tanda mujizat yang membebaskan, tanda-tanda mujizat yang sungguh-sungguh menolong orang, bukan mengeksploitasi, bukan memanfaatkan mujizat itu untuk keuntungan pribadi dari Yesus, tetapi sungguh-sungguh melakukan pelayanan. Dan Nikodemus dengan jujur berkata, "Engkau sungguh-sungguh datang dari Allah." Lalu Yesus merespon di ayat yang ketiga dengan pernyataan bahwa jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sebenarnya Yesus mau berkata kepada Nikodemus, "Nikodemus, kepercayaanmu itu kepercayaan yang tidak menyelamatkan. Engkau harus memiliki sebuah kepercayaan yang memberikan keselamatan kepadamu, yang mengubahkan hidupmu." Dan kepercayaan itu Yesus setarakan dengan seperti dilahirkan kembali. Ya, melihat dan hidup dalam kerajaan Allah. Dari mana aku berasal, kata Yesus. Tidak ada cara lain untuk dapat melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Engkau harus dilahirkan kembali. Nah, menarik kemudian di dalam ayat yang keempat, tanggapan Yesus kepada Nikodemus, pertanyaan yang unik dari Nikodemus ini, ya,
nanti akan mendapatkan penegasan lagi dari Yesus. Tapi mari kita melihat apa tanggapan dari Nikodemus untuk pernyataan Yesus yang mengatakan kalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat yang keempat, ya, ini pernyataan atau pertanyaan dari Nikodemus. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nah, Bapak Ibu, mungkin kita berpikir bahwa ini Nikodemus ini agak kurang-kurang sehingga dia memahami pernyataan Tuhan Yesus secara harafiah yang tentu itu tidak mungkin. Tetapi Bapak Ibu, Nikodemus adalah seorang ahli teolog. Dia orang yang berpendidikan, dia termasuk di dalam pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang dihormati pada saat itu. Ya tentu kita mungkin bisa aja menanggapi itu secara harafiah, tetapi dipastikan Nikodemus memahami apa yang Yesus sampaikan. Dengan kata lain, pada waktu dia mengatakan, mungkinkah seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ini adalah sebuah pernyataan atau pertanyaan juga dari Nikodemus yang mengatakan begini, saya tahu apa maksudmu Rabi, ya, bahwa seseorang perlu berubah. Tapi apa yang dituntut ini terlalu berat untuk saya. Saya seorang pemuka agama, lalu kembali ke titik nol, itu tidak mungkin. Saya sudah tua. Tua dalam arti mungkin umur, ya. Tua di dalam arti dia memiliki jabatan, dia punya pengalaman, dia punya pengetahuan yang segudang tentang kebenaran firman Tuhan. Kok saya disuruh berubah? Kalau saya disuruh berubah sebagai seorang Nikodemus yang pemimpin agama, yang memiliki jabatan, seorang yang terhormat, itu seperti saya diminta kembali ke rahim ibu saya. Dan itu adalah sesuatu yang mustahil. Saya tidak mungkin berubah. Walaupun Nikodemus belum mendapatkan gambaran yang lengkap tentang lahir baru, dia menemukan poin yang pertama tentang lahir baru itu adalah berubah. Dia tahu kemana pembicaraan ini. Itu sebabnya dia mengatakan, tidak mungkin. Terlalu mahal harga yang saya harus bayar untuk perubahan yang engkau syaratkan saya bisa melihat kerajaan Allah. Nama baik saya, karir saya, yang juga merupakan sumber dapur saya, dan hal-hal yang lain. Bagi Nikodemus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mempercayakan dirinya kepada Yesus dengan cara seperti itu adalah terlalu sulit dan terlalu berisiko. Tidak mungkin atau sangat mustahil. Nah, dari percakapan ini kemudian Yesus menanggapi ketidakmauan Nikodemus untuk membayar harga yang harus jikalau dia berubah. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Yesus memberitahu Nikodemus bahwa hal lahir baru itu bukan bicara tentang kamu lakukan ini, kamu lakukan itu, kamu bayar ini, kamu bayar dengan ini, kamu mengorbankan dan sebagainya. Yesus di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-7 memberikan rahasia lahir baru. Rahasia menjadi orang percaya yang kepada orang percaya model begini Yesus menyerahkan. Yesus mempercayakan juga hidupnya kepada
orang tersebut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya. Di dalam ayat ini, di dalam ayat 5 secara khusus Bapak Ibu, Yesus menegaskan sekali lagi kepada Nikodemus pentingnya kelahiran baru. Karena tanpa kelahiran baru, jangankan melihat, ya, jangankan masuk, mencium baunya saja, ya, memahami saja itu tidak mungkin. Jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Yesus tiba kepada sebuah ajaran yang revolusioner yang mengatakan semua orang untuk dapat diselamatkan, untuk dapat melihat kerajaan Allah dan masuk ke dalam kerajaan Allah, satu-satunya jalan adalah dilahirkan kembali. Nah, Yesus menghubungkan ini dengan dua unsur. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah angin, yang kadang-kadang merupakan simbol dari Roh Kudus. Apa makna air? Kita ingat percakapan sebelumnya di dalam pasal-pasal sebelumnya, air dikaitkan dengan pelayanan dari Yohanes Pembaptis. Apa berita dari Yohanes Pembaptis? Bertobat. Ya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kita perlu bertobat. Tidak ada orang yang bisa mengatakan saya sudah terlalu tua untuk bertobat. Bapak Ibu, kita semua ketika membutuhkan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kita perlu bertobat. Dan bagi Nikodemus ini terlalu menghina dirinya. Karena bagi dia sebagai seorang Yahudi yang bertobat, yang perlu dibaptis, ya tanda pertobatan, itu bukan orang Yahudi. Orang di luar Yahudi yang ingin menjadi orang Yahudi, maka dia harus melewati proses dibaptiskan. Dan itu adalah tanda pertobatan. Dan bagi Nikodemus itu tidak mungkin dia lakukan. Tetapi Yesus merambah jauh, bukan sebuah tindakan seremonial atau semacam upacara secara fisik yang membawa orang itu datang, ya, kemudian menjadi orang Kristen, menjadi orang Yahudi. Tetapi Yesus maksudkan itu adalah pertobatan. Pertobatan artinya perubahan, perubahan pikiran, perubahan akal budi dan sebagainya. Di dalam manusia kita yang lama itu perlu dibaharui. Yang lama tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan perubahan itu bukan dilakukan oleh kemauan kita sendiri. Harus ada campur tangan ilahi yang memungkinkan proses pertobatan dan kemudian hidup sebagai orang baru, sebagai manusia baru itu dimungkinkan hanya melalui pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya Yesus mengatakan engkau perlu dilahirkan baru. Ya, bertobat. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-8. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Waktu Nikodemus bertanya, ya, bagaimanakah mungkin? Yesus berkata, setiap orang harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Lalu kemudian Yesus membawa kebenaran ini kepada sebuah pemahaman bahwa pertobatan sejati itu terjadi di dalam. Roh Kudus secara pribadi berinteraksi dengan seseorang, lalu kemudian mengubah hatinya, tidak ada yang terlihat. Tetapi Yesus mengatakan pertobatan itu
akan nampak dalam realita keseharian, dalam perubahan. Jadi bagaimana kalau seseorang mengatakan, saya sudah lahir baru, tetapi tetap hidup di dalam gaya hidup yang lama? Pertanyaannya, apakah benar pertobatan sudah terjadi? Kelahiran baru sudah terjadi kepada orang tersebut. Tidak ada yang bisa menolong kita atau tidak ada yang bisa memastikan apakah kelahiran baru sungguh-sungguh terjadi di dalam diri kita. Hanya kita dan Allah yang tahu. Tetapi dipastikan bahwa pertobatan itu, kelahiran baru itu akan nampak di dalam perubahan kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian waktu Nikodemus mendengar itu, kebenaran itu dibukakan di dalam pikirannya. Dia tahu, ini yang saya cari. Karena selama ini saya coba mencari keselamatan dengan agama saya, dengan perbuatan baik saya, dengan semua pencapaian-pencapaian yang saya bisa lakukan. Tetapi tetap ada kekosongan di dalam hati saya. Tetap ada di dalam kegelapan. Sehingga bagaimana ketika dia datang menjumpai Yesus di malam hari, demikianlah hidupnya tetap tinggal di dalam kegelapan. Dan dia tahu dia perlu ini. Dia tidak akan berlama-lama lagi. Dan itu dia tanyakan di dalam ayat yang ke-9. Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Ini pertanyaan bukan pertanyaan yang lugu atau seperti ya kok bisa ya seperti itu. Tidak, saudara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ini pertanyaan merupakan sebuah kerinduan dari Nikodemus untuk mengalami pengalaman yang dia sudah usahakan dengan berbagai cara. Tetapi ternyata tidak. Dan dia tanya, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana jawaban Yesus? Yesus menanggapi kerinduannya dengan menyatakan dirinya. Ya, di dalam ayat yang ke-13, sebelum Yesus masuk ke dalam analogi yang menolong Nikodemus bisa memahami apa sih proses kelahiran baru itu, apa artinya menjadi percaya. Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yesus memulai dengan pernyataan ini dan memberitahu Nikodemus, Nikodemus, apa yang engkau rasakan itu betul. Engkau tidak bisa mengalami kelahiran baru dengan kekuatan sendiri. Bahkan engkau akan tiba kepada kegagalan demi kegagalan. Rasa kekosongan demi kekosongan. Engkau hanya bisa menemukan itu jikalau engkau menerima dari orang yang datang dari surga. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga kecuali orang yang telah datang dari surga. Ini pernyataan mau mengatakan bahwa Yesuslah satu-satunya jawaban untuk pertanyaan selama ini. Lalu kemudian Yesus memakai sebuah analogi yang akrab dengan Nikodemus. Nikodemus diingatkan dengan sebuah narasi di dalam Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-8. Ya, ketika dosa membuat murka Allah kepada bangsa Israel yang sedang menuju ke tanah perjanjian. Lalu kemudian datanglah tulah kematian menimpa orang-orang tersebut. Dan kemudian mereka lari kepada Musa dan berkata, Musa tolong kami. Musa tidak bisa menolong. Lalu kemudian Allah berkata, buatlah sebuah ular tembaga. Lalu taruh di atas sebuah seperti tiang dan kemudian tegakkan di tengah-tengah mereka. Siapa yang melihat kepada ular tembaga itu, mereka akan luput dari kematian yang sedang bergerak tak bisa dihentikan di tengah-tengah perkemahan orang-orang Israel. Lalu kemudian Musa mentaati. Dia membuat sebuah ular tembaga,
lalu seperti menaruh di atas tiang itu, kalau tidak disebutkan salib, tetapi yang jelas bahwa untuk ular itu bisa berada, harus ada seperti tempat dia untuk ditaruh, ya. Dan kemudian dia berdiri di tengah-tengah bangsa Israel, dan ketika orang-orang itu yang sedang sekarat melihat kepada ular tembaga itu, dia disembuhkan, dia diluputkan dari maut. Lalu Yesus membuka pikiran Nikodemus bahwa keselamatan, kelahiran baru itu adalah pekerjaan Allah sendiri. Keselamatan itu datangnya dari Allah. Tidak ada manusia satupun di dunia ini yang bisa menyediakan keselamatan model seperti itu. Hanya Allah. Lalu bagaimana manusia? Manusia tidak terlibat apa-apa di dalam pekerjaan keselamatan itu. Hanya Allah sendiri. Dan ular tembaga yang ditegakkan itu adalah lambang dari Yesus yang akan disalibkan. Kepada Yesus yang disalibkan itu, ketika dengan iman kita melihat dia, kita mengatakan, Tuhan selamatkan saya, sembuhkan saya dari dosa ini. Keselamatan itu terjadi, tetapi bukan karena kita. Kita hanya beriman, mempercayai apa yang dinyatakan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tene mengatakan begini, kelahiran baru adalah akibat langsung dari iman atau percaya kepada kematian dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Keselamatan dikerjakan oleh Yesus untuk semua manusia. Tetapi menjadi efektif ketika ada iman untuk menerima keselamatan itu. Ayat yang ke-15, supaya setiap orang, bukan semua orang, setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kepercayaan model beginilah yang membuat Yesus mempercayakan hidupnya kepada kita. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu? Selama ini mungkin kepercayaan kita hanya semacam kepercayaan yang dangkal. Ya, saya percaya karena pendeta saya mengatakan seperti itu. Saya percaya karena saya baca. Saya percaya karena saya dengar pengkhotbah yang luar biasa khotbahkan itu. Tetapi di dalam hati, Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak pernah ada hubungan dengan Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah rahasia kelahiran baru kita. Kita dilahirkan kembali menjadi baru oleh iman kita kepada korban Yesus di atas kayu salib. Kita mempercayai Yesus bahwa tanpa Yesus kita tidak akan diampuni. Tanpa Yesus tidak akan ada perubahan di dalam diri saya. Kita banyak mendengar kesaksian bagaimana begitu banyak orang yang hidupnya hancur. Tidak ada pertolongan. Bukan hanya orang-orang di sekelilingnya yang angkat tangan dengan dia, tetapi dirinya sendiri sudah menyerah dengan dirinya. Saya nggak mungkin berubah. Sama seperti Nikodemus. Kalau saya berubah, sama seperti mematahkan ranting yang sudah tua, apa yang terjadi? Patah. Seharusnya, ya,
Saya berubah waktu dari kecil. Tapi saya tidak mungkin sekarang. Kita berada pada posisi seperti itu kadangkala Bapak Ibu. Kita berpikir mustahil saya berubah. Betul, dengan kekuatan sendiri Bapak Ibu tidak akan mungkin berubah. Mungkin sejenak bisa berubah, tapi akan kembali ke pola yang lama. Ini yang saya sebut sebagai tobat kumat. Kalau dengar khotbah yang menggentarkan hati Bapak Ibu, ya mungkin pengkhotbahnya luar biasa sehingga bisa mengobok-obok emosi Bapak Ibu. Bapak Ibu mengatakan, saya mau berubah. Wah, kalau ada panggilan altar call, kita yang paling cepat maju. Lalu kemudian angkat tangan, kita mencucurkan air mata dan sebagainya. Lalu kemudian selesai, kita pulang ke rumah dan berkata, ya, aku berubah, sungguh ku berubah. Tapi baru 1 minggu kemudian, kita mendapati kita kembali kepada gaya hidup kita yang lama. Kelahiran baru tidak seperti itu. Percaya yang sesungguhnya tidak seperti itu. Kepercayaan akan membawa kita kepada perubahan. Apa yang membuat kita tidak bisa lahir baru? Ketidakpercayaan kita Bapak Ibu. Ketidakpercayaanlah yang menghentikan kelahiran baru. Percaya itu mengambil risiko siap diterangi. Ya. Waktu kita tidak percaya, kita membelakangi terang. Kita menutupi apa yang kita tidak mau diketahui. Kita berpikir kita bisa membohongi Allah. Dan itu yang namanya ketidakpercayaan. Tidak siap berubah, tidak siap diterangi. Dan pada waktu kita percaya, kita berjalan dengan jalan yang terbalik sebelum kita tidak percaya. Waktu kita percaya, kita menyerahkan semua yang borok-boroknya, yang selama ini kita coba sembunyikan di bawah terang Allah, supaya kita tahu ini sesuatu yang sebenarnya sampah. Tetapi selama ini saya terlalu malu untuk memperlihatkan, ya saya simpan sekian lama. Bapak Ibu, waktu kita lahir baru, waktu anugerah Allah menyentuh hati kita, kita akan menyadari, saya perlu Tuhan. Pertobatan, kelahiran baru, kepercayaan yang sejati, bertujuan untuk mengubah kita. Memberitahu kita siapa kita. Kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah harus hidup di dalam kebenaran Allah. Bukan kebenaran dunia. Apalagi kebenaran dari iblis. Tetapi menyedihkannya, banyak orang percaya. Banyak orang yang mengatakan diri saya orang Kristen. Tetapi tidak pernah berubah. Dia tetap sama. Ada yang dengan nada guyon tetapi sebenarnya itu menyedihkan sekali. Dengan berkata, saya gak berubah karena Tuhan Yesus. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Bapak Ibu, dia adalah Tuhan. Kita jelas harus berubah. Karena kita dilahirkan di dalam dosa. Dan dosa tidak akan melihat kerajaan Allah. Kita harus seperti dilahirkan kembali. Sebuah tindakan yang benar-benar bertolak belakang dengan cara hidup kita yang lama. Dan itu hanya dimungkinkan waktu kita membuka hidup kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bertobat. Kita memohon Allah melahirkan kita kembali. Supaya kita dapat melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan hanya bicara tentang waktu kita mati, kita masuk surga. Kerajaan Allah kita rasakan sekarang. Bicara tentang damai sejahtera di dalam hati yang melampaui segala akal. Melampaui kondisi kita yang susah mungkin. Yang banyak pergumulan. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercukupi. Itu tidak akan merampas shalom, damai sejahtera yang
dikerjakan oleh Roh Kudus melalui kelahiran baru di dalam hidup kita. Percaya yang sejati adalah membuka hidup kita pada hubungan pribadi dengan Tuhan dan mengizinkan Dia membereskan kita. Mari Bapak Ibu kita kembali kepada Nikodemus. Narasi ini kalau Bapak Ibu baca sampai ayat 21 itu menggantung. Tidak ada satupun frase atau kalimat yang menyatakan Nikodemus nangis sengungukan, Nikodemus mengangkat tangan, Nikodemus bertobat. Tidak ada keputusan yang diberitahukan dalam kisah ini tentang apa respon dari Nikodemus waktu Yesus mengatakan, "Akulah jalan. Kalau engkau ingin melihat kerajaan Allah, datanglah kepadaku. Aku telah mati bagi engkau. Akulah jalan itu." Tidak ada seperti itu Bapak Ibu. Ya. Tetapi waktu kita membaca seluruh Injil Yohanes, kita melihat perubahan. Salah satu ciri dari kelahiran baru atau menjadi orang percaya itu adalah berubah. Dan perubahan itu bukan kita simpan sendiri. Harus ada deklarasi iman. Harus ada pernyataan yang bisa dilihat orang, betul dia orang Kristen, dia berubah. Ya. Tetapi saudara, di dalam Yohanes pasal 7 ayat 50 sampai 52, Nikodemus disisipkan dalam sebuah cerita tentang serangan tokoh-tokoh agama Yahudi kepada Yesus. Lalu kemudian di situ Nikodemus bersuara. Kebenaran tidak akan bisa ditahan. Kebenaran akan berbicara. Kebenaran Allah yang mengubahkan kita tidak bisa kita simpan rapat-rapat. Kebenaran itu akan keluar. Apa yang terjadi di dalam akan meluap seperti aliran-aliran air. Dan di situ saudara Nikodemus pertama kali lalu kemudian berdiri pada pihak yang bertentangan dengan kelompoknya. Dia memilih untuk berdiri bagi Yesus. Walaupun kemudian dia habis dicaci maki, diserang, dan mengatakan bahwa kamu bukan lagi bagian dari kami. Saya yakin pada waktu Nikodemus melihat reaksi dari teman-temannya, dia ingat percakapan di dalam pasal 3 itu. Tanpa dia sadari, kelahiran baru itu ternyata terjadi di dalam dirinya. Tanpa letupan-letupan emosi, kelahiran baru itu terjadi dan mengubah dia. Yang tadinya dia mengatakan, ini terlalu berat, harganya terlalu susah untuk saya bayar. Pada waktu tantangan itu datang, apa yang terjadi di dalam batinnya meletup keluar dan orang melihatnya. Lalu kemudian di dalam peristiwa Paskah atau Jumat Agung, ketika Yesus disalibkan, dikatakan ada banyak orang yang mengikuti dan ternyata salah satunya adalah Nikodemus. Nikodemus tidak berjalan beriringan dengan ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi yang merupakan golongan dia yang menghujat Yesus. Dia berada pada kelompok para murid. Dan waktu Yesus berkata, sudah selesai, Nikodemus diingatkan kembali percakapan itu. Bahwa Yesus adalah seperti ular tembaga yang ditinggikan supaya menarik orang datang yang melihat atau mempercayai dia akan diselamatkan. Dia ingat itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan kelahiran baru itu ya terus-menerus dia hidupi. Lalu dia mengatakan sebuah tindakan iman, bukan hanya lagi kata-kata seperti di dalam pasal 7. Di dalam pasal 19 dikatakan bahwa dia berpartisipasi di dalam penguburan Yesus
dengan membawa rempah-rempah, sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga. Dalam hal ini, Nikodemus sedang menyatakan imannya pada waktu Yesus nampaknya sudah mati. Nampaknya tidak ada harapan. Tetapi Nikodemus yang telah lahir baru melihat kebenaran bahwa Yesus yang mati ini adalah sumber keselamatan bagi dirinya. Adalah jalan yang membuka dirinya bisa terhubung dengan surga dan masuk di dalam kerajaan Allah. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu? Kebenaran yang Allah nyatakan di dalam hati kita itu terekspresi melalui kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya dalam perkataan, tetapi di dalam tindakan. Sebagai sebuah kesimpulan Bapak Ibu, dalam masa-masa prapaskah ini, mari kita renungkan firman Tuhan ini, bahwa semua orang perlu diselamatkan. Semua orang diundang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi hanya mereka yang lahir baru, yang hatinya diubahkan oleh Roh Kudus, yang merespon kepada kematian dan kuasa kebangkitan Yesus, hanya mereka lah yang diselamatkan. Yang kedua, kelahiran baru adalah hasil dari iman atau percaya kepada Tuhan Yesus. Iman yang bukan hanya didasarkan apa yang saya dapat, tanda-tanda, kondisi yang baik, situasi yang aman. Tetapi saya mempercayakan hidup saya kepada Dia yang tersalibkan. Tetapi Dia juga sudah bangkit. Dan yang ketiga, yang terakhir, kelahiran baru dikerjakan secara misterius oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Tetapi kelahiran baru yang sejati tidak akan pernah bisa dibantah, oleh karena kelahiran itu akan keluar dalam tindakan dan perbuatan. Apakah Bapak Ibu sudah berubah? Apakah kelahiran baru yang Bapak Ibu klaim sebagai anak-anak Allah sungguh-sungguh mengubahkan hati Bapak Ibu? Kiranya Tuhan menolong kita dalam minggu-minggu prapaskah ini. Kita membuka hati kepada Roh Kudus untuk membaharui kita. Pertobatan kita tiba kepada satu titik yang sangat radikal. Berbalik 180 derajat. Dan hanya oleh karena kekuatan dari Roh Kudus yang mengerjakan itu di dalam hati kita. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu. Selamat mempersiapkan diri. Selamat menyambut Jumat Agung dan Paskah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Firman yang menolong kami untuk memahami sungguh-sungguh apa arti menjadi orang percaya. Menjadi percaya di dalam Engkau, menjadi orang yang percaya kepada Engkau, itu seperti seorang yang dilahirkan baru, total. Sifat-sifat kami yang lama diubahkan, diganti dengan sifat-sifat surgawi. Dan kami mengizinkan kuasa kebangkitan-Mu itu mengubah hati kami yang keras, hati kami yang degil, hati kami yang gelap, dan terang-Mu itu menyinarinya dan mengizinkan Engkau melakukan operasi koreksi kepada hati kami yang gelap itu, sehingga kami diberikan hati yang baru. Hamba berdoa Tuhan buat kami yang mendengarkan firman-Mu. Kami bertobat. Kami datang kepada Engkau. Mungkin tidak secara drastis Tuhan.
sama seperti Nikodemus. Dalam bagian pertama, tidak memperlihatkan sebuah tindakan yang spektakuler yang dilihat orang, oh dia sungguh-sungguh sudah menjadi orang Kristen. Tetapi kami mengizinkan diri kami diubahkan, diajarkan oleh kebenaran-Mu. Dan proses itu pada waktunya tidak bisa lagi ditahan, mengalir keluar melalui cara hidup kami yang berubah. Tuhan tolong kami tidak bisa berubah dengan kekuatan kami sendiri. Kami hanya bisa berubah oleh kuasa-Mu, kuasa kematian dan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami mempercayai Engkau dan kami berharap bahwa Engkau juga mempercayakan diri-Mu kepada kami. Menghidupi kami Tuhan di dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu ini. Tolong kami dalam masa-masa ini Tuhan, dalam persiapan menyambut Jumat Agung dan Paskah. Kami mengambil waktu, merenungkan, membuka hati kami. Kami bertobat, kami berubah. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, tibalah saatnya kita akan menutup rangkaian ibadah kita hari ini. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat dan menutup dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat bulan Maret, dan ini adalah minggu terakhir kami berada di bulan Maret, dan kami segera akan memasuki bulan April. Minggu pertama, minggu yang bertepatan dengan Jumat Agung dan Paskah, sebuah perayaan terbesar di dalam kekristenan, sebuah perayaan kemenangan, sebuah perayaan yang penuh pengharapan bahwa Kristus sudah bangkit dan kutuk tidak ada lagi di atas hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk semua gereja-gereja yang akan merayakan Paskah, kiranya sukacita, kabar kemenangan akan diperdengungkan, akan diperdengarkan di tengah situasi pandemik yang sungguh menekan kami. Dan kami berdoa kiranya Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu sungguh akan dinyatakan kepada kami, kuasa kebangkitan yang pro kepada kehidupan dan menolak kematian. Tuhan Yesus, kami berdoa buat masa-masa dalam penyaluran vaksin, kiranya Engkau terus menolong pemerintah dan seluruh aparat yang bertugas di dalam proses ini. Tuhan, kiranya bisa berjalan dengan baik. Mereka bukan hanya membagi vaksin, tetapi betul-betul melakukan sebuah tindakan yang mencegat, sebuah tindakan yang menolong rakyat Indonesia untuk membangun sebuah daya tahan yang baik secara komunal Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami akan melihat pandemik ini selesai, pandemik ini berakhir. Tuhan menolong semua pengadaan vaksin, Engkau menolong biaya, dana yang diperlukan. Kami juga berdoa untuk seluruh dunia yang sedang bergumul bersama-sama dengan kami, kiranya juga mereka ditolong Tuhan. Kami berdoa buat keamanan bangsa ini. Kami berdoa buat Presiden Pak Jokowi yang terus bekerja keras, bukan hanya terkait masa pandemik saja atau berkaitan dengan vaksin, tetapi kami sungguh bersyukur melihat bagaimana beliau terus bekerja untuk membangun bangsa ini. Tuhan, tolong lindungi, dan kiranya kabinet-kabinet yang telah dipilih adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berkomitmen untuk menolong Pak Jokowi, sehingga pembangunan bangsa ini sungguh kami dapat rasakan dengan selebar-lebarnya, seluas-luasnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa jikalau ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Jikalau ada di antara kami yang sedang lemah imannya, Tuhan, firman-Mu memberi kekuatan hari ini, menolong kami untuk mengucap syukur di dalam segala perkara. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang bergumul dengan pekerjaan. Kami mendengar banyak orang yang kehilangan
lapangan pekerjaan Tuhan, buka jalan Tuhan. Dan kiranya mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Cukupkan di dalam segala kecukupan. Kami berdoa untuk pendidikan. Kami tahu bagaimana bergumulnya anak-anak kami Tuhan. Dan mereka yang khusus di kelas 6 SD, kelas 3 SMP, dan kelas 3 SMA segera akan menghadapi ujian akhir. Tuhan tolong mereka, berikan hikmat sehingga bisa mengatasi kesulitan-kesulitan oleh karena keterbatasan dalam pendidikan secara online. Tuhan berkat-Mu turun atas kami, kiranya damai sejahtera-Mu melingkupi hati kami dan pikiran kami. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun engkau berada, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari kita naikkan pujian kita, dimuliakan, ditinggikan.